Don't worry, baby. Diawali dengan diperlihatkan sebuah sedan hitam mengkilat di sebuah gedung parkiran, di mana dari belakang kemudinya terduduk seorang pria dengan arloji mahal, pakaian rapi, serta mewahnya bentuk helm yang harus selaras dengan kemewahan mobilnya, dan pria ini bernama Frank Martin. Dan ketika mau menyalakan mesinnya, tiba-tiba seorang gadis berambut keriting mengetuk kaca jendela sambil memohon bantuan kepada Frank untuk menggantikan ban mobilnya yang bocor. Dengan alasan takut terlambat, Frank pun menolak untuk membantunya. Ternyata si keriting ini punya maksud lain, ditambah dengan todongan pistolnya kepada Frank, di mana dia memaksa untuk Frank keluar, disusul oleh segerombolan preman kumagok yang dengan sembrono memasuki mobil Frank untuk merampoknya. Usut punya usut, mereka ini tak lain adalah kawanan gengnya si keriting, dan satu hal yang tak mereka sadari adalah bahwa mereka telah mencoba merampok orang yang salah, sehingga mau tak mau mereka harus tahu sendiri akibatnya, dan inilah The Transporter 2. Selepas kepindahannya dari Perancis dan memutuskan untuk menetap di Miami, Florida, kini Frank menjalani profesi sebagai supir pribadi di keluarga pejabat teras, yaitu mengantar jemput anak bocah SD yang bernama Jack, dan ini rarainya. Selama sebulan bekerja di sana, Frank dengan sifatnya yang kaku dan dingin, ternyata dia telah berhasil membuat Jack nyaman dan betah bersamanya, terlebih ketika Jack sering diajaknya bermain tebak-tebakan. 5 points. I'm white. Sesampainya di rumah kediamannya, Jack disambut oleh sang ibu bernama Audrey. Ini parasnya, di mana ia sangat senang dengan kehadiran Frank di tengah-tengah mereka karena sikap yang seakan-akan menjadi sosok pengganti peran Jefferson atau ayah Jack yang hubungannya dengan Audrey sedang tidak baik-baik saja. Taat perintah majikan, itulah kelebihan Frank, selain dia juga yang sangat mahir dalam hal mengelola kemudi. Untuk itu, Audrey sekalian meminta Frank mengantar Jack ke dokter pribadinya pada minggu esok hari untuk check up rutin. Namun rupanya seseorang telah meretas isi percakapan mereka lalu melaporkannya, yang intinya ada sekelompok penjahat di bawah asuhan Gianni ini bebenguknya, yang mana ia telah mempersiapkan paket virus paling berbahaya untuk tujuan tertentu. Audrey, I'd like to finish our conversation. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana Frank tiba-tiba kedatangan Audrey yang semenjak sering berkelahi dengan Jefferson, kini tatanan keimanannya sudah semakin oleng sehingga ia mencoba barangkali Frank bisa membuatnya memiliki pegangan hidup walau untuk malam ini saja. Namun beruntungnya Frank lebih sadar diri dan tetap menghargai Audrey sebagai atasan yang tak semestinya ia bersikap corogok kepadanya. Pada keesokan paginya, Frank bersama dengan Jack sudah sampai di rumah sakit yang dimaksud, di mana tanpa ia tahu sebelumnya kalau ternyata semua tenaga medis pada ruang tersebut telah disabotase oleh anak buah Gianni yang sengaja datang ke sana lebih awal untuk menjadikan Jack sebagai target kejahatan mereka, sementara Jack menganggap bahwa semua babangus mereka adalah asing di matanya, sehingga ia memilih tak jadi diperiksa kecuali oleh dokter pribadinya secara langsung. Namun walaupun demikian, pada akhirnya mereka berhasil memujuk Jack dan membawanya ke dalam ruangan pemeriksaan. Dokter. Di sisi lain, ketika Frank mendapatkan telepon dari sahabatnya, ditemukan bahwa gelagat aneh terutama dari si rambut pirang, dari sikap dan penampilannya sama sekali tidak mencerminkan dia adalah seorang tenaga medis. Alhasil Frank menyimpulkan bahwa mereka semua adalah dokter gadungan, dan kecurigaan ini terbukti ketika menemukan mereka sedang berusaha menyuntik Jack dengan cairan virus tersebut. Tak mau hal itu terjadi, Frank lantas mengamankan Jack terlebih dahulu, lalu beralih meladeni mereka dengan pertahanan seadanya.
Dan dengan mobil anti peluru yang sebenarnya sudah dipasangi bom, Frank berusaha keluar dari lokasi tersebut dan secepat mungkin ia sudah harus membawa Jack pulang ke rumahnya. Namun, baru saja sampai di halaman rumah, tiba-tiba Frank mendapatkan ancaman dari Gianni bahwa mobilnya akan segera hancur jika ia tidak mau mempersilahkan si pirang masuk dan membawa Jack kembali pergi menuju ke suatu tempat. 300 feet away. Dan demi keselamatan Jack dan keluarga, Frank terpaksa mengikuti kemauan si Gianni. Sementara itu Audrey hanya bisa menyaksikan dari balik kaca kamar sembari dalam hatinya tak mengerti dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di sisi lain, dengan keberadaan si pirang di mobilnya, otomatis kali ini Frank juga ikut menjadi kejaran polisi yang masih terus memburu. Dan beruntung dalam hal kebut-mengebut, Frank tak usah lagi diragukan. Bahkan sekelas si pirang pun sampai melongo kagum dibuatnya. Sedangkan di kediaman Jefferson sudah banyak tim penyidik dari kepolisian, namun belum juga menemukan keberadaan Frank, di mana mereka sudah berasumsi bahwa besar kemungkinan si Frank ini bekerja sama dengan si Gianni, mengingat latar belakangnya yang merupakan anggota militer pasukan khusus. This is not a war zone. This is an American. Singkatnya, Frank sudah sampai pada sebuah lokasi yang sudah ditentukan Gianni, di mana Jack langsung mereka jadikan sandera demi mendapatkan uang tebusan senilai 100 juta US dollar yang harus dibayar Jefferson hanya dalam kurun waktu 2 jam saja. Setelah tahu bahwa angka tersebut bukanlah angka yang bisa ditawar lagi, Jefferson terpaksa menyetujui Gianni demi keselamatan nyawa anaknya, sementara Frank dipaksa pergi meninggalkan Jack sendirian sampai kemudian ia sadar bahwa ada bom terpasang di bawah mobilnya yang sudah pasti meskipun Frank pergi, Gianni tetap saja akan meledakannya. Scene pun beralih ke rumah kediaman Frank, di mana Inspektur Taccone atau sahabat Frank yang tadi disebutkan kini ia juga jadi sasaran ketika para petugas datang melakukan penggerebekan di rumah tersebut. Meski ujung-ujungnya mereka pun tahu bahwa Taccone merupakan seorang inspektur kepolisian. Melihat keadaan yang semakin kacau, Frank pun langsung menelpon Audrey dan meyakinkannya bahwa dia tidak terlibat dengan semua ini. Bahkan dia berjanji akan menyelamatkan Jack secepatnya. Audrey, I promised Jack I wouldn't let. Sesaat kemudian Frank sudah berada di rumah sakit tersebut dan berhasil menyelinap sampai di lokasi TKP, di mana dia berhasil menemukan gambaran tentang pelaku juga mendapatkan cairan virus yang sempat digunakan untuk menyuntik Jack. Dengan bantuan informasi dari Inspektur Taccone, Frank pun langsung mendatangi alamat salah satu pelaku yang notabene adalah salah seorang ahli biologi asal Rusia bernama Dimitri. Ini bebangusnya sampai terjadi sebuah aksi kejar-kejaran yang alos serta beradrenalin sangat tinggi. Singkatnya, pengejaran pun berakhir dalam sebuah bis umum. Ketika posisi Dimitri semakin terpojok, Frank pun langsung menyuntikkan cairan yang Dimitri sendiri yakin kalau itu adalah virus buatannya, yang padahal itu cuma air aqua yang sengaja disetting untuk merusak psikologis Dimitri agar semakin panik. Dan di saat bersamaan Jefferson terlihat sedang mengantarkan uang tebusannya ke suatu tempat, akan tetapi berjam-jam diintai ternyata tak seorang pun mengambil koper uangnya. Hingga tak lama setelah itu polisi menemukan sebuah truk box yang diduga Jack berada di dalamnya. Naluri seorang ibu mendorong Audrey berlari untuk membuka paksa pintu truk tersebut tanpa menghiraukan bahaya di sekelilingnya yang mungkin saja sedang mengincarnya, sampai akhirnya dia benar-benar berhasil menemukan Jack dalam keadaan masih hidup. The devil. I wish.
Kita kembali pada pengejaran terhadap Dimitri, di mana akibat rasa takutnya dia pun langsung menuju sebuah laboratorium untuk segera mendapatkan vaksin penawarnya, sedangkan Frank terus mengintainya dari arah belakang. Namun tiba-tiba muncullah gangguan dari pria jangkung besar yang serangannya membuat Frank sempat sedikit kewalahan. Sesampainya di ruangan lab, Dimitri pun langsung mengancam dua orang rekannya untuk segera menunjukkan vaksin tersebut. Namun stok vaksin di sana ternyata cuma ada 2 saja, sehingga untuk mendapatkan jatah itu Dimitri pun sampai tega menghabisi nyawa satu temannya sendiri. Dan tak lama Frank datang dan menjelaskan bahwa Dimitri hanyalah orang bodoh yang telah tertipu oleh sebuah suntikan palsu dan tak terima jadi bahan pranknya si Frank. Dimitri pun langsung meluapkan kekesalannya dan inilah yang terjadi. Ya, kini tinggal satu orang dokter yang masih tersisa dan Frank juga berhasil membuatnya sangat ketakutan sehingga dia mau menjelaskan bahwa virus tersebut dirancang untuk menghilangkan imun tubuh, yang dalam hal ini Jack adalah orang yang telah disuntikan virus tersebut, yang artinya nyawa Jack dan orang yang bernapas di dekatnya akan lenyap dalam waktu kurang dari 24 jam. Namun di saat Frank harus mendapatkan vaksin itu dengan segera, pria itu justru melemparkan kedua botolnya keluar jendela. Dan inilah yang terjadi lagi. Dengan terpaksa, Frank harus berjibaku dengan maut meski kemudian ia hanya mampu menyelamatkan 1 botol vaksin saja. Di tempat lain, Jack terlihat masih terbaring lemah sementara dokter mendiagnosa penyakit yang dialaminya ini berasal dari virus biasa-biasa saja. Namun, setelah Frank datang menjenguk Audrey, ia baru menyadari kalau dia sendiri termasuk suaminya pun sudah dipastikan positif terpapar virus yang sangat mematikan tersebut. Dan saat itu juga Audrey langsung menjelaskan situasi ini kepada Jeff, yang mana Jeff akan menghadiri sebuah konferensi para politisi. Namun sayangnya, sinyal di dalam gedung yang tak begitu baik sangat mengganggu obrolan mereka sehingga terpaksa Jeff harus menutup teleponnya. Sementara itu Frank kembali mengandalkan Inspektur Taccone untuk melacak keberadaan Gianni yang menurut dia pasti akan memiliki lebih banyak vaksin, dan demi menghindari kejaran polisi, Frank terpaksa membajak sebuah taksi lalu tancap gas malam itu juga. Namun di saat yang sama, virus ini benar-benar telah menyerang ketahanan tubuh Audrey dan membuatnya jatuh tak sadarkan diri. Begitupun dengan Jack, di mana dia mengalami kondisi serupa sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Di saat pagi tiba, cerita pun beralih ke kediaman Gianni, di mana tepatnya ketika dia memilih untuk mengimpuskan semua stok vaksinnya ke dalam tubuh dengan bantuan si dokter yang ternyata masih hidup. Namun inilah yang terjadi. Transport the antidote safely. Ya, dengan kedatangan Frank ke sana, Gianni rupanya harus melewati pagi itu dengan sedikit berkeringat dingin, dan dengan keahliannya Frank menyusup ke sebuah ruangan bawah tanah di mana para anak buah Gianni juga berbondong-bondong ke sana untuk mengambil senjata tambahan. Namun mereka masing-masing dengan hanya mengandalkan tangan kosong, Frank nampak siap meladeni mereka dan pertarungan pun dimulai. Don't worry, baby. Tak cukup kenyang dengan menumbangkan puluhan orang di ruangan tersebut, Frank lantas menuju ke ruangan sebelah, maka pertarungan berikutnya pun kembali dimulai. Hingga akhirnya Frank pun berhadapan langsung dengan Gianni, meski dia tidak bisa berbuat banyak terhadapnya, sebab membunuh Gianni sama saja dengan melenyapkan semua vaksinnya. Dan di sini Frank baru tahu jika ternyata Gianni hanya tangan kedua yang dibayar mahal oleh seorang pengusaha kokain asal Kolombia yang targetnya adalah membunuh semua politisi terkait seperti Jefferson dengan tujuan agar mereka bisa leluasa memasarkan produknya di negeri ini. Namun di tengah percakapan tersebut muncullah si pirang yang sekaligus membuka kesempatan untuk Gianni melarikan diri. Namun tak butuh waktu lama bagi Frank untuk bisa melumpuhkannya.
Setelah itu, Frank pun langsung tancap gas menyusul helikopter yang membawa Gianni, di mana kecepatan supercar yang ditungganginya sempat menarik perhatian banyak publik sebelum kemudian dia berhasil mencapai bandara utama sesaat sebelum Gianni lepas landas dengan pesawat berikutnya. So Mitch can drive. Dengan bermodalkan keberanian, Frank akhirnya mampu menaklukkan pesawat tersebut dan menantang Gianni berkelahi di dalamnya. Namun naas, satu tembakan meleset mengenai pilot sehingga arah pesawatnya jadi tak stabil dan hilang kendali. Singkatnya, Gianni berhasil ditangkap hidup-hidup dan berkat kandungan vaksin dari dalam darahnya, kini semua orang yang sempat terpapar sebelumnya kembali bisa terselamatkan, dan yang terpenting, keluarga Audrey dan juga Jack bisa kembali bersama secara rukun dan lojenawi. Kita nantikan kiprah Frank Martin di film The Transporter berikutnya. Tamat.